anak lagi teriak-teriak di lantai supermarket, atau nangis histeris karena nggak dibolehin main lagi. Tenang, ayah bunda. Anda nggak sendirian. Tantrum itu memang bikin pusing. Tapi ini adalah bagian dari perkembangan emosi anak. Kabar baiknya, ada cara efektif untuk menghadapinya tanpa harus ikut-ikutan stres. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas 7 tips jitu menghadapi anak tantrum agar orang tua tetap waras dan si kecil merasa dimengerti. Tips pertama dan yang paling penting adalah tetap tenang. Saya tahu ini sulit, apalagi kalau tantrumnya di tempat umum. Tapi coba deh, tarik napas dalam-dalam. Kalau kita panik atau ikut marah, emosi anak justru akan makin meledak. Anak itu seperti cermin. Loh, mereka meniru reaksi kita. Jeti, jaga suara kita tetap rendah dan lembut. Ini adalah fondasi untuk bisa menangani situasi dengan lebih baik. Selanjutnya, tips kedua, validasi emosi anak. Coba posisikan diri Anda sebagai anak. Mereka belum bisa bilang, "Bunda, aku kecewa karena nggak dibeliin mainan." Yang mereka tahu hanya rasa marah dan sedih yang meluap-luap. Jadi, tugas kita adalah menerjemahkan perasaan itu. Coba katakan, "Kakak marah ya karena tadi mainannya harus selesai." Atau, "Adik sedih ya karena nggak boleh makan es krim lagi." Kalimat sederhana ini sangat ajaib. Anak akan merasa, "Oh, bunda ngerti perasaanku." Ini membuat mereka merasa didengar dan dipahami, bukan dihakimi. Tips ketiga, tawarkan pelukan. Sentuhan fisik itu punya kekuatan luar biasa untuk menenangkan. Pelukan melepaskan hormon oksitosin yang membuat anak merasa aman dan dicintai. Coba tanyakan dengan lembut, "Adik mau dipeluk bunda?" Kalau dia mau, peluk dengan erat dan tenang. Tapi kalau dia menolak, jangan dipaksa ya. Beri dia ruang sejenak. Mungkin dia butuh waktu sendiri untuk meredakan emosinya sebelum siap menerima sentuhan kita. Menghargai batasannya juga penting. Nah, ini yang sering jadi jebakan. Tips keempat, jangan menyerah pada permintaan yang salah. Kalau anak tantrum karena minta sesuatu yang memang nggak boleh, misalnya main gadget sampai larut malam, jangan langsung mengabulkannya hanya supaya dia diam. Kalau kita menyerah, anak akan belajar, "Oh, kalau aku mau sesuatu, aku tinggal nangis kencang-kencang aja." Ini akan jadi senjata buat dia di kemudian hari. Tetaplah konsisten dengan aturan yang sudah disepakati. Tunjukkan bahwa tidak berarti tidak, meskipun dia sedang marah. Ini mengajarkan batasan yang sehat. Tips kelima, alihkan perhatian. Ini ampuh banget, terutama untuk anak-anak yang usianya lebih kecil. Saat emosinya mulai memuncak, coba alihkan fokusnya ke hal lain yang menarik. Misalnya, lihat deh, ada kucing lucu di luar jendela. Atau tiba-tiba ajak menyanyikan lagu favoritnya. Bisa juga dengan mengambil mainan kesukaannya. Pengalihan ini bekerja seperti tombol reset di otaknya, membuat dia sejenak lupa dengan apa yang membuatnya marah. Setelah badai reda dan anak sudah tenang, saatnya untuk tips keenam. Ajari cara mengekspresikan emosi. Ini adalah investasi jangka panjang. Duduk bersama anak dan ajari dia kata-kata untuk perasaannya. Tadi adik rasanya sedih ya? Lain kali kalau sedih, adik bisa bilang, "Bunda, aku sedih." Ajari juga teknik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam. "Yuk, coba tarik napas kayak ayah. Hembuskan." Ini membantu mereka punya alat untuk menenangkan diri sendiri di masa depan. Terakhir, tips ketujuh, pastikan keamanannya. Saat tantrum, anak bisa lepas kendali. Mereka mungkin membenturkan kepala, melempar barang, atau berguling-guling tanpa sadar bahaya di sekitarnya. Tugas utama kita adalah menjaga mereka tetap aman. Jauhkan benda-benda tajam atau berbahaya. Kalau perlu, pindahkan anak ke tempat yang lebih aman seperti karpet. Jika gerakannya membahayakan dirinya, Anda bisa memeluknya dengan lembut, tapi tegas untuk menahannya sampai lebih tenang. Jadi, ayah bunda, ingat ya, tujuan kita bukan untuk menghentikan tantrum secepat mungkin, tapi untuk mendampingi anak melewati badai emosinya dan mengajarkan cara mengelola perasaan itu dengan sehat. Setiap tantrum adalah kesempatan belajar, baik untuk anak maupun untuk kita sebagai orang tua. Semoga tips ini bermanfaat ya. Kalau ayah bunda punya pengalaman atau tips lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.